there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imran Pribadi, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Nah, di video kali ini, saya sertakan logo IC, Asosiasi YouTuber Santri Indonesia. Nah, beberapa hari yang lalu saya tergabung di IC Batch 2, yaitu di grup WA, dan IC ini baru diresmikan. Oke, selamat dan sukses untuk IC. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa hari ini yang terjadi kasus lagi ramai dibicarakan, yaitu perkembangan Shopee. Shopee membunuh UMKM. Sekarang mulai dibuktikan, menurut saya, analisa saya. Ini adalah analisa persepsi ya. Analisa persepsi, dan mari kita pikirkan bersama, mari kita sikapi bersama. Bahwa Shopee membunuh UMKM itu sebuah keniscayaan, sebuah kebenaran menurut saya. Hari ini Shopee telah memberikan tingkat profesionalitas tingkat tingginya, bahwa Shopee telah melakukan updating di marketplace tanggal 28 Juni 2021 itu telah mengganti atribut Shopee. Atribut Shopee secara besar-besaran dirubah dengan menggunakan perubahan yang signifikan. Banyak atribut-atributnya. Atribut itu ketentuan kategori, ketentuan sub-sub begitu. Itu dirubah dengan signifikan. Jika kita mengetahui dari seorang programmer, dari CMS-nya, dari PHP, dari MySQL-nya, dari bahasa pemrograman, itu memiliki visioner tertentu, yang artinya ini adalah Shopee menuju tingkat profesional yang sangat tinggi, Shopee menuju profesional tingkat tinggi, dan menuju sistematika digitalisasi tingkat tinggi. Artinya di sini adalah peluang besar Shopee menuju kapitalis dan liberalisasi yang sangat luar biasa. Nah, di sini apa yang terjadi? Ini adalah program luar biasa profesional Shopee yang sangat bagus, peningkatan Shopee menuju menjadi marketplace terbesar di dunia. Terbesar di Asia Tenggara mungkin ya, tapi bisa menuju terbesar ya di dunia juga di tingkat retail ya. Menyusul kakaknya yaitu Alibaba dan AliExpress. Tapi ingat, tingkat profesionalitas Shopee ini adalah membunuh UMKM. Mengapa membunuh UMKM? Tingkat profesionalitas yang semakin tinggi, UMKM kita itu memangnya bisa apa? UMKM kita itu 90%, 90% atau mungkin ada mengatakan 70%, ada 80%, ada 90%. Bahkan Mr. Hu atau yang lainnya itu mengatakan bahwa Shopee itu 95%. Seluruhnya adalah produk impor, dan 5% atau 10% itu hanya produk UMKM. Di sini UMKM kita yang nasional itu kan gaptek teknologi. Kalau UMKM yang gaptek teknologi, sementara UMKM itu ya mencari modal sendiri, produksi sendiri, dijual sendiri, dikerjakan sendiri, tenaga kerja sendiri. Hanya dibantu orang-orang 1, 2, 3, tidak memiliki sistem, tidak memiliki reporting, tidak memiliki tingkat kamera yang tinggi, mirrorless lah, DLSR lah. UMKM banyak tidak memiliki itu. Atau memiliki tapi tidak menggunakan teknologi-teknologi atau ilmu-ilmu yang sistematis mengenai set engine, mengenai set engine optimizer, set engine marketing, dan social media, social marketing media, dan seterusnya. Disinilah profesionalitas yang Shopee ini membunuh UMKM secara pelan-pelan. Artinya dengan pergantian atribut ini, dari sisi UMKM dirugikan. UMKM gaptek dan secara otomatis akan ketinggalan. Contoh, hari ini toko yang kena penalti di UMKM di Shopee, toko yang kena penalti di Shopee per hari ini, per 28, itu sudah tidak bisa update lagi. Ganti gambar, ngotak-ngatik gambar, nggak bisa lagi. Ini adalah perubahan yang di sini merugikan UMKM. Kenapa dirugikan? Karena UMKM kita kan tidak profesional. Artinya di sini Shopee benar-benar kapitalis, liberalisme, dan menguntungkan pelapak-pelapak besar, yaitu di Shopee Mall. Maka kalau ini dilakukan, tingkat aturan dan profesional Shopee terlalu tinggi, UMKM kita tidak mampu mengikuti ketentuan-ketentuan yang Shopee. Bukan sistem Shopee jelek, bukan. Sistem Shopee terlalu canggih, terlalu profesional, terlalu ketat di dalam posting, di dalam gambar, di dalam aturan editing, di dalam memberikan kata kunci, di dalam memberikan chatting. Jangankan ya. Contoh, saat ini di Indonesia ini adalah berapa persen orang bermain rokok ya? Berapa persen orang di Indonesia itu rokok dilarang, tapi cukai di Indonesia, pembangunan di Indonesia itu sudah besar dari rokok. Tetapi sangat besar sekali di Indonesia kan orang perokok. Otomatis orang Indonesia membutuhkan merokok, dan memang merokok itu dilarang di Shopee, dilarang.
Bukan merokok itu tidak boleh dijual di Shopee. Artinya jualan produk pipa rokok atau hal-hal yang berbau rokok itu memang dilarang dijual marketplace, ini semua dilarang. Tetapi prakteknya saat ini sudah bisa teman-teman melakukan dengan kata kunci berbeda. Tetapi dengan atribut terbaru Shopee, maka pipa rokok yang menjadi produk andalan UMKM itu akan menjadi hilang. Begitu juga saat ini diterapkan merek-merek. Artinya ada atribut merek. UMKM bisa memberikan merek, tapi artinya di sini perusahaan akan memberikan perusahaan-perusahaan bermerek masuk di Shopee. Tetapi yang tidak bermerek itu diganti no brand. Kemarin tidak bermerek, sekarang diganti no brand. Artinya ketika diganti no brand, di sini UMKM tetap bisa masuk. Tetapi peluang perusahaan yang memiliki merek akan lebih masuk dan menguasai Shopee lebih hebat, lebih banyak. Di sini saya katakan perubahan sistem Shopee bukan jelek, tetapi menuju profesional tingkat tinggi di bidang IT, manajemen, dari sisi akuntansinya, dari sisi performanya memang hebat, memang luar biasa. Tetapi karena menerapkan sistem yang terlalu tinggi, itulah UMKM kita mati, UMKM kita terbunuh karena ketidakmampuan dan keterbatasan dari UMKM itu sendiri. Baik secara finansial, secara permodalan, secara kualitas produk. Nah, dulu Shopee sebelum menjadi terkenal, sebelum menjadi viral, ini tidak seperti ini. Dulu sangat-sangat fleksibel aturannya, tapi lama-kelamaan UMKM kita itu kan masih banyak pemula, jualan di Shopee banyak pemula. Maka mereka mengalami sepi, penjualan yang susah, kalah saing, dihantam produk asing dan seterusnya. Apalagi Shopee sudah mengarah ke mall, sehingga semuanya orang yang jualan di sana itu diutamakan mall-mall besar. Artinya mall-mall. Nah, kemudian kategori kualifikasi masuk star seller. Ketika star seller ditentukan, aturannya star seller itu sangat luar biasa dan itu banyak bisa ditempuh hanya perusahaan-perusahaan besar. Tapi UMKM masuk star seller tidak mudah. Nah, disinilah UMKM karena tidak mampu membeli sistem, tidak mampu membeli sistem logistik, sistem IT dalam proses pengirimannya, sehingga dalam proses delivery, dalam proses dalam proses search engine, dalam proses periklanan. Kemudian, Shopee memiliki tingkat SEO internal Shopee yang sangat luar biasa yang tidak bisa diterobos dari SEO eksternal. Artinya, SEO-nya Shopee itu tergantung advertising iklan Shopee. Di sini harus berbayar. Tidak bisa lapak kita di Shopee diiklankan sendiri. Hanya kita dibatasi per sekian menit kita naikkan barang memang bisa. Disinilah UMKM lagi-lagi dengan kecanggihan Shopee menjadi terbunuh, bukan terbunuh karena memang dibunuh sengaja, tapi karena meningkatkan sistem yang sangat ketat, sistem yang sangat luar biasa, sistem yang sangat profesional. Ingat, tingkat profesional tingkat tinggi itu bisa membunuh sebuah komunitas. Kenapa? Karena komunitas itu tidak mampu mengikuti daripada sistem Shopee. Sebuah sistem akuntansi, manajemen yang luar biasa profesional mengandalkan TKM yang sangat hebat itu akan membunuh sistem manajemen itu sendiri. Karena apa? SDM-nya tidak mampu mengikuti dan seterusnya. Sistem yang hebat belum tentu itu membangun masyarakat yang hebat. Tetapi toleransi daripada ketentuan itu yang bersahabat dengan pembinaan-pembinaan yang bagus. Sampai saat ini sudah mulai meninggalkan pembinaan-pembinaan kepada UMKM kecil, sudah tidak seperti dulu ketika promosi-promosi besar. Nah, disinilah banyak sekali Shopee mengarah ke tingkat profesionalitasnya. Jadi membunuh UMKM, meninggalkan UMKM, dan UMKM itu akan jadikan reseller, jadikan dropshipper produk-produk Cina, dan akan menguasai dari sistem peningkatan manajemen, sistem peningkatan tingkat profesional, sistem yang dilakukan di Shopee. Dengan inilah membunuh UMKM dengan pelan-pelan. Jadi kalau mengambil kata-katanya Pak Jokowi, kata-katanya prinsip Pak Jokowi yang digadang-gadang, yang dijelasin di YouTube, membunuh kata di dalam sarang kata, bukan karena kekurangan makan, tetapi kata itu direbus dengan pelan-pelan. Nah, ini sama dengan begitu saya katakan. Jadi luar biasa tingkat untuk mengimbangi permintaan yang di Shopee ini untuk meningkat. Jadi sangat susah. UMKM susah lah untuk berdaya saing dengan dari sisi tingkat manajemen profesionalitas. Hari ini yang dirubah adalah atribut.
di dalam atribut SUPI itu yang dirubah adalah ketika di atribut SUPI ini kita menerapkan langsung penalti. Jadi UMKM yang sudah penalti tidak bisa merubah gambar, mengedit, tidak bisa. Nah, beberapa. Tetapi di akun-akun lain masih beda. Sistem ini pun masih bocor ya. Ada akun-akun komunitas saya, ada yang bisa, ada yang enggak. Dan di sini tidak semuanya memang, tidak semuanya secara otomatis kena penalti, tidak bisa merubah. Karena saya juga punya akun, anak saya juga punya akun, istri saya punya akun, saudara saya punya akun di SUPI sangat banyak sekali. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak kena penaltinya. Jadi masih di sini sistem SUPI masih memang belum sangat-sangat rigid semua diterapkan secara masif. Tapi tembang pilih, saya katakan dalam bahasa tentang pilih. Saya kurang tahu kenapa IT-nya seperti itu. Memang sistem di SUPI masih bisa diakal-akali, bisa diakali para UMKM. Tapi seberapa besar UMKM akan mampu mengakali sistem di SUPI? Karena SUPI adalah sudah kapitalis, liberalisme dengan memiliki teknologi yang luar biasa, teknologi yang sangat tinggi. Maka saya katakan benar sekali kalau artikel di judul saya ini SUPI membunuh UMKM Indonesia ini lagi ramai. Ini menurut saya benar. Ini adalah asumsi SUPI membunuh UMKM di Indonesia ini dengan cara pelan-pelan, bukan dengan cara membunuhnya dengan meningkatkan kualitas SUPI, meningkatkan standarisasi manajemen profesional dengan alasan ISO lah, dengan alasan TKM lah, dengan alasan berbagai profesionalitas. Dengan bahasa profesionalitas justru UMKM semakin terbunuh karena UMKM tidak mampu mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh perkembangan di SUPI, IT digitalisasi SUPI. Sementara di sini akan membuka peluang besar bagi liberalisasi, bagi mal-mal besar, bagi perusahaan-perusahaan besar, bagi kapitalis-kapitalis yang memiliki modal besar masuk di SUPI dengan segala produknya, produk-produk bermerek, produk-produk brand, semuanya sekarang ini sudah masuk di SUPI. Di sini UMKM tempatnya akan tergeser secara pelan-pelan dan UMKM lama-lama hanya jadi reseller, dropshipper SUPI dengan aplikasi Blick Seller lah, dengan aplikasi program-program afiliasi, marketing dan berbagai macam penawaran-penawaran sehingga UMKM lagi-lagi menjadi budak, menjadi buruh dari liberalisasi, kapitalisasi yang digodok dengan pelan-pelan. Jadi kita harus tanggap. Maka wajar kalau saat ini munculnya OPOP, One Pesantren, One Product. OPOP itu mendirikan marketplace sendiri, UMKM mendirikan marketplace sendiri. Saya mendukung di sini gerakan-gerakan di sini, dan kemudian di sini adalah peluang besar. UMKM peluang besar, jangan takut ketika SUPI memang raja saat ini. Kita bisa kok langsung migrasi, memiliki alternatif migrasi ke Tokopedia atau Bukalapak lagi. Kita dukung Bukalapak, Tokopedia lagi yang saat ini masih sangat aturannya masih sangat fleksibel, masih sesuai dengan kode etik kemampuan-kemampuan UMKM. Walaupun sebenarnya Bukalapak, Tokopedia pun juga mengarah ke profesionalitas tingkat tinggi untuk menuju seperti SUPI, tetapi tidak se ekstrim yang dilakukan peningkatannya kepada SUPI aturan-aturannya. Contoh di Bukalapak itu tidak ada aturan, posting berapapun masih boleh, berapa ribu pun boleh, tapi di SUPI dibatasi. Di SUPI ada batasan posting menggunakan gratis ongkir itu sampai 2.000. Kemudian bisa sampai posting 10.000 kalau menjadi star seller, bisa menjadi posting 50.000 kalau menjadi mall online, menjadi mall. Jadi di sini dibuat tingkatan-tingkatan aturan-aturan yang sangat luar biasa bagus, sangat profesional untuk investasi. Tetapi lagi-lagi di sini tidak proaktif. Artinya di sini tidak menguntungkan bagi UMKM. Karena UMKM tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi yang hebat, teknologi yang pintar. Oke, jadi sebagai alternatif UMKM yang sudah profesional, oke, kita ikutin terus perkembangan SUPI, tapi berat. Selevel saya aja, saya mengikuti di SUPI ini lumayan berat. Apalagi UMKM yang di bawah saya. UMKM yang tidak memiliki manajemen home industry. Saya sudah sekian 2 tahun terakhir, banyak teman-teman di SUPI nggak dapat order dan seterusnya. Karena apa? Kalah saing produknya lah dengan produk-produk mall yang lebih murah, produk-produk China yang lebih murah, dan berbagai macam alasan itu. Sebenarnya ini terjadi karena perubahan sistem yang sangat luar biasa di SUPI yang dilakukan begitu.
Saya aja ketinggalan, tidak mampu mengikuti perkembangan Shopee secara signifikan. Produk saya handicraft ya, itu sangat besar, sangat besar permodalan yang saya butuhkan untuk di Shopee. Dulu saya Shopee tidak harus beli iklan, sekarang harus mengeluarkan budgetin iklan. Dengan aturan-aturan yang sangat ketat, saya dulu bisa bisnis di luar Shopee. Sekarang waktu, tenaga itu hanya fokus untuk Shopee. Nah, disinilah hebatnya Shopee dalam mengendalikan sistem. Maka alangkah baiknya kita mencari solusi alternatif untuk migrasi, bisa ke Bukalapak, ke Tokopedia atau marketplace lain kita besarkan. Nah, di sini artinya Shopee membunuh UMKM secara pelan-pelan atau membunuh kata di dalam sarangnya sendiri dengan pelan-pelan. Jadi membunuh ikan di kolam ikan yang sangat besar, tapi kolamnya ikan itu direbus dari bawah pelan-pelan dengan kekuatan api, maka mati pelan-pelan ikan itu. Nah, artinya Shopee dengan pergantian atribut yang baru ini, pergantian kategori ini memiliki visioner sendiri. Di situ akan menguntungkan para seller-seller besar, para kapitalis, para pemodal-pemodal besar untuk meningkatkan brand-brand produknya. Salah satu yang ketara sekali yang terlihat di dalam pergantian atribut yang baru ini adalah memberikan merek sendiri. Di situ ada kategori, memberikan logonya, memberikan linknya. Di sini UMKM tidak mungkin membangun brandnya dengan merek seperti itu, terutama UMKM pemula yang jumlahnya UMKM kecil itu sangat banyak sekali. Artinya dengan tingkat profesionalitas, Shopee meningkatkan sistem profesionalitas tingkat tinggi dari safety, dari sistem-sistem yang dilakukan. Ini sepertinya sudah direncanakan, tetapi tidak mengikuti perkembangan dari sisi UMKM. Jadi sangat ironis sekali nasib UMKM di Indonesia, UMKM kecil. Mungkin saya UMKM yang medium, UMKM menengah lah, omset yang menengah, tapi saya melihat UMKM di bawah saya ini sangat banyak. Karena saya setiap saat sering melatih UMKM kecil di desa-desa, di kampung-kampung, di kota-kota pinggiran, bahkan di kota besar itu tidak mampu mengikuti perkembangan Shopee yang sangat luar biasa, yang begitu cepat, yang begitu hebat. Mereka kalah teknologi, kalah administrasi, ujung-ujungnya kalah kapitalisasi. Jadi sebagai langkah pikiran bijak, biarlah Shopee melangkah dengan tingkat yang signifikan. Jadi UMKM bisa memilih alternatif lain, yaitu bagaimana UMKM ayo kita kembangkan rumah-rumah digital di kita. Kita bisa bergabung dengan Bukalapak, dengan Tokopedia atau Lazada atau yang lainnya. Tetapi kalau Lazada kapitalis dan seterusnya tidak mengikuti, maka kita bisa menggunakan platform lain. Tapi memang beginilah perkembangan digitalisasi, namanya numpang ya. Numpang iklan di Shopee, numpang iklan di Bukalapak. Emangnya kita siapa di sana? Kita hanya numpang. Alangkah baiknya ayo UMKM kita lakukan gerakan-gerakan masif, gerakan-gerakan nasional. Kita dengan membentuk rumah digital sendiri. Rumah kita sebagai basic marketing dengan membentuk website sendiri, blog sendiri, marketplace sendiri, dengan menggunakan kekuatan iklan sendiri melalui marketplace kita. Sekarang bikin marketplace hanya 1 juta 2 juta bisa, bikin blog gratis dengan domain yang unlimited hanya 150 ribuan atau 150 ribu anggap aja begitu. Disinilah UMKM artinya kalau kita mengikuti perkembangan seperti Bukalapak dulu kita di PHP, Tokopedia di PHP, Shopee di PHP, yang mereka itu kan kapitalis, mereka itu bukan yayasan milik leluhur kita, milik negara kita, tetapi ya mereka bisnis, pure bisnis, tidak salah. Mereka meningkatkan profesionalitas karena mereka punya saham, mereka harus dituntut pertanggungjawaban saham dan seterusnya. Meningkatkan profesionalitas seperti itu ya benar-benar tidak salah. Maka kita hanya bisa mensikapi bahwa Shopee membunuh. Nah, di sini sebagai bukti lah. UMKM sudah sering sekali. UMKM ini kadang-kadang UMKM itu dipuja-puja, kadang-kadang juga dibuang ya. Itu ada yang mengatakan UMKM disayang, UMKM ditendang, UMKM dibuang. UMKM disayang, UMKM ditendang. UMKM disayang, UMKM dibuang, ya begitulah. Itu nasib UMKM. Ya, sekasian sekali, ironis sekali UMKM. Ayo terus bangkit, ayo terus bersama-sama, jangan khawatir. Insya Allah masih banyak orang-orang yang menghibahkan ilmunya untuk kebangkitan UMKM, yang peduli, tulus, ikhlas UMKM, yang tidak berkapitalis, tidak liberalis ya, seperti itu. Jadi banyak sekali lah, termasuk saya insya Allah juga menghibahkan ilmu saya, digitalis saya, membangun platform digitalisasi untuk pengembangan UMKM di luar marketplace. Kita bangun
pasar sendiri melalui WA online, Telegram online, melalui website, melalui blog, melalui marketing YouTube. Jadi marketplace itu kita buat, di situ kita hanya numpang saja. Jangan membeli iklannya. Tidak usah beli iklan. Menurut saya tidak usah beli iklan di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Ngapain beli iklan? Kita nyumbang produk aja. Kita kasih link produk seminimal mungkin dengan kelemahan-kelemahan mereka kita manfaatin. Kita mencantumkan link-linknya produk kita di sana. Atau dalam tanda kepepet, kita bisa menggunakan di situ hanya bagi pelanggan yang belum percaya kepada kita alihkan ke marketplace Bukalapak, Tokopedia. Mau tidak mau seperti itu. Karena bagaimanapun mereka meningkatkan terus perubahan-perubahan besar. Dengan perubahan atribut ini, kalau produk kita contoh di marketplace itu 2.000, maka kita akan mengedit 2.000 loh di Shopee. 2.000 atribut itu harus kita entry, harus kita lakukan. Dan ini tidak mudah UMKM kecil. Atau kadang-kadang lupa, UMKM dengan penggantian atribut ini banyak yang tidak paham juga. Karena tutorialnya memang ada di YouTube seperti ini sudah dijelasin. Nah, saya pun juga menjelaskan, tetapi kan tidak sedetail itu. Jadi lagi-lagi Shopee sangat luar biasa. Saya katakan selamat dan sukses untuk Shopee yang telah meningkatkan profesionalitasnya sebagai marketplace terhebat, terbaik, dan tingkat tinggi. Tapi saya ucapkan ironis, UMKM Indonesia di 2021 mulai 28 Juni sejak Shopee meningkatkan atributnya, UMKM kita benar-benar terbunuh. Benar-benar UMKM kita tertindas. Shopee bunuh UMKM Indonesia ini yang diisukan kemarin, yang Pak Jokowi Presiden sempat mengomentari, sempat memberikan instruksi kepada Menteri Indak, Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Jadi di sini kelihatan sekali, dan saya sebagai UMKM merasa terbunuh oleh perkembangan Shopee. Tapi kita ini harus mensyukuri bahwa itulah kapitalisasi. Kita harus siap, harus tegar. Kita tidak boleh mengemis, meminta-minta kepada Shopee, kepada negara. Kita harus bangkit, kita harus semangat terus mengembangkan fitur-fitur digitalisasi versi UMKM masing-masing cara bergerak. UMKM hebat, UMKM berdaya saing, UMKM go online, go internasional, tidak tergantung pada Shopee, Bukalapak, Tokopedia atau siapapun, bahkan seperti itu. Kita kemandirian. Mereka itu kadang-kadang juga kapitalis. Kita pindah ke Bukalapak, Tokopedia, kadang-kadang Bukalapak, Tokopedia pun juga kapitalisasi juga. Susah juga. Karena mereka bukan yayasan, bukan milik lembaga pemerintah Indonesia. Mereka juga bisnis ya. Mereka juga bisnis profit oriented, full bisnis. Tapi niat-niat CSR sosialnya memang tidak memang tidak bisa dipungkiri mereka melakukan itu. Tetapi secara kapitalisasi itu ada. Disinilah bisnis. Lagi-lagi saya katakan mungkin ini bisnis ya, seperti itulah dunia bisnis. Maka sering mengatakan orang-orang bawah, orang-orang kecil, bisnis itu kejam, bisnis itu sadis, bisnis itu saling membunuh ya. Wallahu a'lam. Kita syukurin apa yang terjadi. Yang penting UMKM tetap semangat, tetap bangkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung sampai berikutnya.